Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifyan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas UNU Sunan Giri, Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Aswaja 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Sofa Robani LCMA, yaitu menjawab soal-soal yang ada di buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah Anadliyah Terapan. Langsung saja kita masuk pada soal pertama, yaitu apakah hadis itu? Hadis adalah sumber penyariatan kedua setelah Al-Quran. Hadis berasal dari kata hadatsa yang secara bahasa artinya baru. Sedangkan secara istilah, hadis adalah ma udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, yaitu segala perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apakah yang dinamakan hadis sahih? Sebutkan syarat-syaratnya. Hadis sahih adalah hadis yang kualitasnya paling tinggi di antara lainnya. Sanadnya bersambung, tidak ada kejanggalan dan kecacatan di dalamnya. Kemudian syarat-syarat hadis sahih yaitu yang pertama, ketersambungan sanad. Artinya setiap rawi atau periwayat hadis benar-benar memperoleh hadis dari rawi di atasnya, mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Yang kedua, keadilan perawi. Ketika meriwayatkan hadis, perawi harus beragama Islam, baligh, serta tidak pernah melakukan dosa besar walaupun hanya sekali. Tidak boleh terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil atau melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan kehormatannya. Yang ketiga, ketelitian dan kecermatan perawi. Seorang rawi yang meriwayatkan hadis harus benar-benar jeli terkait hadis yang ia riwayatkan. Kejelian ini bisa diperoleh dari kuatnya ingatan yang dimiliki atau berdasarkan catatan-catatan hadisnya yang ia dapatkan dari gurunya. Yang keempat, perawi yang thiqah atau dapat dipercaya. Hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan riwayat perawi lainnya. Soal yang ketiga, apakah yang dinamakan hadis hasan? Sebutkan syarat-syaratnya. Seorang pakar hadis ternama Nuruddin mendefinisikan hadis hasan adalah al-haditsu alladzi tasola sanuduhu bi naqli adlin qafa ba'duhu wa risadin wala mu'allilin. Yang artinya hadis hasan adalah hadis yang silsilah rawi menjadi sanad tersambung, adil namun kurang dalam ketelitian, dan hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih adil, dan tidak pula terdapat kejanggalan di dalamnya. Sedangkan untuk syarat-syarat hadis hasan sama halnya dengan hadis sahih, kecuali persyaratannya ketelitian dan ingatan perawi. Dalam hadis sahih, rawi harus benar-benar mempunyai ketelitian yang tinggi, sedangkan pada hadis hasan tidak ada disyaratkan seperti itu. Rawi yang meriwayatkan cukup mempunyai ketelitian dan ingatan yang biasa saja, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Soal yang keempat, apakah yang dinamakan hadis dhaif? Sebutkan syarat-syaratnya. Seorang pakar hadis ternama Nuruddin mendefinisikan hadis dhaif adalah ma faqada syarton min syurutil hadithi al-maqbuli, yang artinya hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi persyaratannya, mulai dari keadilan perawi, ketelitian dan kecermatan perawi, ketersambungan sanad, tidak merupakan yang syadz, tidak ada ilat atau kecacatan, dan tidak ada hadis lain yang menguatkan. Syarat-syarat hadis dhaif tidak terpenuhi. Namun jika ingin mengamalkan hadis dhaif, terdapat beberapa syarat, yaitu yang pertama, hadis tidak terlalu dhaif. Yang kedua, tidak ditemukan hadis lain yang bertentangan dengannya. Dan yang ketiga, mempunyai dalil umum. Soal yang kelima, mengapa umat Islam wajib mengakui hadis?
padahal sudah ada Al-Quran. Umat Islam wajib mengakui hadis meskipun sudah ada Al-Quran, karena hadis berfungsi sebagai penjelas dan perinci ajaran Al-Quran. Banyak perintah dalam Al-Quran yang bersifat umum, seperti sholat dan zakat, yang tata caranya dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW. Selain itu, Al-Quran sendiri menegaskan, memerintahkan umat beriman untuk mentaati Rasulullah SAW, sehingga mengabaikan hadis berarti mengabaikan perintah Allah untuk mengikuti petunjuk nabinya. Soal yang ke-6, sebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan dan memerintahkan untuk mengikuti hadis Nabi SAW. Kewajiban mengikuti hadis Nabi ini berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran, diantaranya yaitu surat Al-Maidah ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Yang artinya, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Kemudian surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian satunya surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, yaitu mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan Az-Zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia yang telah engkau turunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan dan mempelajarinya. Soal yang ke-7, sebutkan syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif. Para ulama berbeda pendapat tentang mengamalkan hadis dhaif. Antara lain, ulama yang memperbolehkan pengamalan hadis dhaif secara mutlak dan ulama yang mengamalkan hadis dhaif dalam fadlul a'mal. Syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif secara mutlak antara lain, yang pertama, hadis yang hendak diamalkan tidak terlalu dhaif. Jika hadisnya dhaif, maka para ulama sepakat untuk tidak memakai hadis tersebut. Yang kedua, tidak ditemukan hadis lain yang bertentangan dengannya. Bagi kelompok ini, meskipun status hadis adalah dhaif, namun masih ada kemungkinan benar. Bagi mereka, mengikuti hadis dhaif lebih utama daripada menghasil ijtihad manusia. Sedangkan syarat mengamalkan hadis dhaif dalam fadlul a'mal adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar yang dikutip oleh Al-Suyuti di dalam Az-Zuhid Ar-Rawi 161, yaitu yang pertama, hadis yang hendak diamalkan tidak terlalu dhaif, seperti adanya perawi hadis merupakan pendusta atau dicurigai sebagai pendusta, atau terlalu banyak kesalahannya dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, amaliyah fadlul a'mal yang hendak diamalkan dari hadis dhaif mempunyai dalil umum. Misalnya, hadis tentang kesunahan sholat 2 rakaat pada malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Meskipun hadisnya dhaif, namun terdapat dalil umum tentang persyariatan sholat malam.
Yang ketiga, ketika mengamalkan hadis dhaif dalam amaliyah, tidak meyakini bahwa amaliyah tersebut ditetapkan oleh Rasulullah supaya tidak dinisbatkan kepada beliau sesuatu yang tidak beliau katakan. Sekian tugas ujian akhir semester mata kuliah Aswaja 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.